Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram para ulama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat isya dan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita mulai pagi sampai pagi nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya diberikan tema mengatasi penyakit hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota tubuh kita itu kalau sakit mesti tidak optimal dalam melaksanakan ibadah maupun amalan-amalan yang lain, dan sifatnya berhubungan dengan manusia maupun lebih-lebih berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan mata kita sakit, otomatis pandangan kita tidak bisa sempurna. Ketika kita sakit, itu pun kita tidak bisa mendengarkan, tidak bisa menggunakan telinga kita dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih yang sakit ini hati kita. Kalau yang sakit hati kita, ini semua anggota badan semuanya itu sakit. Tidak hanya satu saja. Tapi kalau anggota kita satu sakit, maka mungkin maka ada sakit. Tapi kalau yang sakit ini hati kita, maka seluruhnya akan mengikuti sakit semua. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, Allah fi jasadi madhatun, fa idza salahatum, fa idza fasadat kulluhum, ana hiya qalbun. Maka Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu imam yang meriwayatkan itu dua orang di antaranya disepakati, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, sama-sama meriwayatkan hadis ini. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, apabila di dalam hati manusia itu ada segenggam daging, dan apabila daging tersebut ini rusak, maka rusak semuanya. Dan apabila baik, maka baik semuanya. Dia adalah hati. Jadi hati kita itu, kalau hati kita itu baik, kalau hati kita itu sehat, insya Allah kita akan bisa melaksanakan amalia-amalia yang baik, perbuatan yang baik. Tapi kalau hati kita itu sakit, otomatis seluruh anggota badan kita itu sakit. Lebih-lebih hati kita, tidak kebaikan itu sulit, berat sekali, karena hati kita sakit. Kalau yang sakit hati kita itu, hati kita punya nutrisi, masih punya kekuatan, tapi tidak bisa melaksanakan. Sebenarnya tahu kalau puasa itu hukumnya wajib, sholat hukumnya wajib, karena hati kita itu sakit. Melanggar puasa untuk sholat itu sangat berat sekali. Itu hati kita yang sakit. Tapi kalau hati kita yang mati, ini yang berbahaya. Sudah mati dengan kebaikan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal muslim dan muslimah, sakar kediri itu. Itu hati kita mati. Ketika mendengarkan azan, kumandang azan, dia tidak akan mengangkatkan kakinya, tidak akan mengayunkan tangannya, tapi sakar kediri kita apa yang diperbuat, entah itu bermalas-malasan, entah itu nonton TV, atau jalan-jalan
jalan-jalan atau makan-makan dengan teman-teman, itu artinya orang-orang yang sakit. Tapi kalau hatinya orang yang hidup, beda. Hati kalau kita sudah hidup, itu adalah sumber dari segala sumber kebaikan, sumber kebaikan. Dan kalau hati kita itu mati, maka sumber dari kebinasaan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin hati kita menjadi sumber kebaikan, sumber dari segala sumber, maka kalau hati kita ingin diobati menjadi hati yang sehat, maka jalan ke 5 perkara. Sumbu hati iku 5 perkara ni. Nomor 1, maca Quran sak maknane. Nomor 2, salat wengi lakonono. Nomor 3, wong kang saleh kumpulono. Nomor 4, kudu weteng ingkang luwih. Nomor 5, zikir wengi ingkang suwe. Salah swijine sapa bisa nglakoni, insyaallah Gusti Allah nyumbadani. Jadi kalau hati kita itu sakit, maka obatnya sebenarnya sudah ada, tergantung nafsu kita mau nggak menjalankan kebaikan, mau nggak berat untuk menjalankannya. Karena nafsu itu menujunya kesenangan, menujunya inginnya kesenangan dan kenikmatan, tapi tidak mau berbuat kebaikan. Yaitu yang pertama membaca Al-Quran. Kalau bisa setiap hari itu membaca Al-Quran, walaupun 1 ayat, diusahakan membaca Al-Quran. Ya. Yang nomor 2 adalah menjalankan sholat malam, diusahakan malam bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mengobati hati kita. Kalau ini dibawa ke dokter, nggak akan bisa sembuh. Dokter juga bingung obatnya obat hati. Dikasih paracetamol, nggak mungkin. Kalau obat-obat yang lain nggak mungkin. Hanya adanya di dalam Al-Quran. Mau sholat malam, yang mau berteman dengan orang-orang soleh. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang soleh itu mati mendapatkan petunjuk, mendapat nasihat. Kalau kita tidak melaksanakan dinasihati dengan baik. Tapi kalau kita temannya orang nggak baik, akhirnya perbuatan kita pun nggak akan baik. Dan yang nomor 4 yaitu kita harus bisa menahan lapar. Maksudnya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah tazkiyatun nafsi, itu bisa membersihkan hati. Kalau hati kita kotor, mungkin di bulan-bulan yang lain belum bisa bersih, belum bisa disucikan. Mungkin alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Ramadan, mari kita bersihkan hati kita, mudah-mudahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yang banyak zikirnya. Harus banyak zikirnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, katanya Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bisa tenang, hati kita bisa tentram. Kalau kita kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah baca sholawat, tidak pernah istighfar, tidak pernah baca tasbih, tidak pernah baca kalimat-kalimat thayyibah, maka hati kita akan keras. Sulit untuk dinasehati. Kalau kita mau hati kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, maka harus hati kita obati dengan baik-baik. Karena dalam Al-Quran, wala yaqumun wala taun illa man atawa biqalbin salim. Nantinya itu di hari kiamat, tidak ada kemanfaat dan harta kita, anak-anak kita tidak bisa menolong kecuali dengan hati yang selamat. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah SWT dengan hati yang selamat? Maka harus kita jalankan ibadah kepada Allah, fardu-fardunya kita jalankan, sunnah-sunnahnya kita jalankan. Insya Allah
menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Insya Allah kita digolongkan orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan surganya Allah yang luasnya langit dan bumi. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan yang sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.